Minggu ke-22 tahun A 2023. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Misi SPD bersama Pater Agus Inyoman Murtike. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, segera setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus lalu menyampaikan sengsara yang akan menimpa dirinya. Tentu saja Petrus sangat terkejut dan menolak pernyataan Yesus. Bagaimana hal ini terjadi? Engkau kan Mesias, Anak Allah. Tidak, kata Petrus. Tidak mungkin hal ini menimpa dirimu. Lalu dalam bacaan pertama menampilkan kisah konflik yang lain dalam diri Yeremia, konflik batin yang mencekam dirinya. Sementara dalam bacaan kedua, Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma mengundang kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan untuk dapat bersatu dengan penderitaan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam pengakuan Yeremia, dia meratap kesedihan. Engkau membiarkan aku menderita. Aku selalu menjadi objek penghinaan setiap hari, karena pewartaan kenabian yang kusampaikan selalu tentang yang tidak baik dalam diri bangsaku, bangsa Israel. Kekerasan dan tekanan. Bangsa Yahudi tak mau lagi mendengarkanku. Situasi Yeremia seperti apa yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menghadapi tantangan, kesulitan dengan tenang, rendah hati, mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Penyampaian Yesus akan sengsaranya membuat Petrus tak berdaya, tak mengerti, dan tak mau terima. Petrus berlutut di depan Yesus. Tuhan menjagamu. Tak akan terjadi engkau menderita. Tidak. Petrus mau kemuliaan Yesus, namun tanpa melalui sengsara. Giliran Yesus, dia mau taat pada kehendak Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan semua orang menolaknya. Namun penderitaan penting untuk mencapai kemuliaan. Kejahatan harus dikalahkan. Dosa dan kematian membuka jalan hidup. Penderitaan menjadi sarana untuk bertumbuh, berkembang lebih baik lagi. Kemudian Yesus memberikan pengajaran kepada murid-murid bahwa untuk menjadi murid-muridnya, orang harus berani menyangkal diri, memikul salib, lalu ikut dia dari belakang. Demikianlah halnya Bapak Ibu, setiap orang Kristiani, kita harus melawan kejahatan, dosa, dan kematian untuk mengikuti Yesus. Lalu Yesus menjelaskan, dia yang mau menyelamatkan hidup pribadinya akan kehilangan. Namun dia yang kehilangan hidupnya karena Yesus akan selamat. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Nah itu dia.
Bukankah kita diciptakan untuk kepenuhan hidup, untuk kebaikan? Kita diciptakan untuk mengasihi Allah yang adalah kasih. Bukankah kita diciptakan untuk turut ambil bagian dalam kasih-Nya? Karena itu kita harus mencari jalan untuk bertumbuh dan berkembang dalam kasih. Sebaliknya Bapak Ibu, jika kita mencari kebaikan diri kita sendiri, kita akan menjadi egois. Kita tak akan pernah mencapai kepenuhan hidup. Jika kita singkirkan egoisme kita dan menyambut kasih Tuhan, kita akan memperoleh kepenuhan hidup, hidup dalam kasih Tuhan. Iya, benar Bapak Ibu. Injil penuh dengan pengajaran, hidup, dan tuntutan-tuntutan kewajiban untuk dilaksanakan. Untuk menyelamatkan hidup kita harus mulai dengan kehilangan hidup. Untuk mencapai, memperoleh kemuliaan, kita harus menerima direndahkan. Dan ini semua yang menjadi kuncinya adalah kasih. Pengajaran Santo Paulus kepada jemaat di Roma mengarah pada apa yang Yesus ajarkan. Refleksi Paulus tentang apa yang Yesus lakukan selama hidupnya. Paulus berkata, "Saudara-saudariku, melalui kelemah lembutan dan kebaikan Allah, persembahkanlah hidupmu untuk menyenangkan hati Allah." Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Dengan bahasa lain, Paulus mau mengatakan, persembahkan hidup untuk pelayanan keadilan, kekudusan, dan kasih Allah. Persembahan atau kurban adalah sesuatu yang positif. Untuk itu kita perlu merubah mentalitas kita. Kita harus berani menanggalkan pikiran-pikiran duniawi ini. Ubah hati kita, roh kita di hadapan kehendak ilahi dan ikuti kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tiap kali kita bertumbuh dalam kasih, kita akan penuh sukacita yang mendalam. Mari dalam Ekaristi kita sambut tuntutan Injil ini. Kita sambut firman Tuhan. Percayalah, kita akan mengalami kepenuhan hidup dan Tuhan akan menyempurnakan apa yang kurang dalam diri kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat menyiapkan Ekaristi. Bacalah firman. Kalau perlu, baca berulang-ulang. Kita boleh bahagia menemukan mutiara hidup yang luar biasa yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtike SPD, Domus Batu. Terima kasih.